Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips identifikasi pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar. Ini khususnya Bapak Ibu yang akan melamar di P3K teknis. Tonton sampai selesai agar informasinya bisa dipahami ya. Sebelum masuk ke tips atau cara ya, Bapak Ibu perlu dipahami bahwa ada kata relevan dalam syarat P3K. Nah, definisi relevan menurut KBBI adalah hal bersangkut paut atau memiliki atau hubungan atau selaras ya. Nah, selain relevan, kata relevansi juga bisa termasuk ya, bisa diartikan sebagai kaitan atau hubungan. Jadi bisa dipahami bahwa dalam syarat P3K harus ada yang namanya pekerjaan yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu untuk melamar P3K semuanya harus memiliki surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan dan ditandatangani oleh pimpinan. Ini paling singkat 2 tahun. Dan ini wajib syarat mutlak bagi pelamar P3K. Jika Bapak Ibu bisa mendapatkan surat keterangan ini, maka tahap berikutnya Bapak Ibu menentukan relevansi atau identifikasi jabatan yang akan dilamar. Ini cara yang pertama, Bapak Ibu harus pahami deskripsi jabatan yang akan dilamar. Contohnya saya ambil P3K analis kebijakan, di mana secara umum uraian tugasnya itu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan. Nah, secara spesifiknya, analis kebijakan ini ada 5 poin. Pertama, pengetahuan terkait substansi kebijakan, metode riset, teknik, dan analisa kebijakan. Kedua, kemampuan penyajian atau pengolahan data, dan seterusnya. Ya, ada 5 poin. Ini yang cara pertama. Bapak Ibu harus pahami deskripsi pekerjaan yang akan dilamar. Setelah yang kedua, setelah Bapak Ibu paham, maka tahapan yang kedua yaitu Bapak Ibu harus pahami atau bandingkan deskripsi pekerjaan. Misalnya, posisi Bapak Ibu itu dalam sebuah perusahaan ya, ini di bagian mana? Ini saya ambil contoh chart perusahaan ya. Jadi setiap perusahaan punya struktural di mana ada yang namanya CEO ya. Ini yang paling atas. Nah, di bawah CEO ini ada yang namanya marketing, operasional ya, bagian operasional perusahaan, dan bagian administrasi. Bapak Ibu yang paling menggambarkan pekerjaan Bapak Ibu yang mana gitu ya, di bagian mana. Nah, jika ya, saya ambil contoh Bapak Ibu pengalaman kerjanya itu di
SDM atau Human Resource ya, atau HRD lah. Nah, dalam HRD, Bapak Ibu pasti tahu dong yang namanya HRD itu job desk-nya apa aja. Nah, Bapak Ibu setelah paham dengan deskripsi pekerjaan Bapak Ibu, silahkan dibandingkan. Ya, dibandingkannya dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, setelah dibandingkan, ketika Bapak Ibu ada yang mendekati misalnya human resource atau HR, ini masih berkaitan tentang kebijakan. Nah, Bapak Ibu nanti akan menuliskan semacam deskripsi pekerjaan, namun Bapak Ibu harus menyusunnya sesuai dengan frasa ya. Frasa dengan pengalaman profesional serta kriteria kerjaan, yaitu analis kebijakan. Contoh, pengalaman di SDM atau HR, Human Resource, Bapak Ibu itu mengelola kebijakan perusahaan seperti tunjangan dan pengembangan SDM. Ini salah satu contohnya ya. Nah, Bapak Ibu ketika mau mendeskripsikan pekerjaan yang di perusahaan tadi atau pengalaman pekerjaan ya, untuk melamar P3K analis kebijakan, maka Bapak Ibu harus menyusunnya dengan frasa ya, sesuaikan frasa. Tugas sebelumnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu susun dengan frasa mengelola dan menganalisa substansi kebijakan perusahaan. Nah, karena apa? Karena ini harus mendekati kriteria yang lebih spesifik gitu ya untuk P3K. Kalau tidak menggunakan hal semacam ini, khawatirnya dianggap tidak relevan ya, nanti seleksi administrasinya bisa gagal. Mungkin itu saja salah satu sharing ya pada malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung media aparatur untuk terus memberikan informasi positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.